bahwa asal terbitnya kesesatan, munculnya kesesatan itu di dalam beragama. Ada perlu perhatian serius. Bahwa asal terbitnya kesesatan di dalam beragama ialah karena kejahilan dan penyimpangan dari manhaj yang hak ini. Oleh karena itu wajib bagi manusia mengikuti manhaj yang hak ini secara ilmu, yakni pemahaman dan amal dan dakwah. Munculnya kesesatan itu, munculnya bid'ah di dalam agama itu karena dua sebab. Sebab pertama, karena kezindikan, penyimpangan dari agama, karena kemunafikan. Munculnya sekte-sekte itu, firqah-firqah yang sesat dan menyesatkan itu. Pertama, tujuannya adalah kezindikan. Munculnya, terbitnya disebabkan karena kemunafikan, karena kezindikan. Munculnya ajaran Rafidah dibuat oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Yang pura-pura masuk Islam dan bertujuan merusak Islam dari dalam. Berarti munculnya sekte ini, firqah ini disebabkan karena kezindikan, kemunafikan. Zindik adalah munafik. Orang-orang yang menyembunyikan kemarahan terhadap Islam, dendam terhadap Islam, ingin merusak Islam, dia sembunyikan di hatinya dan dia nampakkan keislaman, berpura-pura Islam. Kemudian dia akan merusak Islam. Demikian juga Jahmiyah, demikian juga Batiniyah, demikian juga Bahaiyah yang muncul pada 2 abad yang lalu. Banyak yang disebabkan karena kezindikan untuk merusak Islam dari dalam, mengatasnamakan Islam. Jahmiyah misalnya muncul karena kezindikan. Yang kedua, munculnya bid'ah itu di dalam Islam, munculnya firqah-firqah sesat dalam Islam yang menyelisihi para sahabat ridwanullah alaihim jami'an disebabkan kejahilan. Itulah berbahayanya tampilnya orang-orang yang jahil dan berbicara tentang din dan tidak pernah dibimbing oleh ulama, oleh ahli ilmu. Sangat berbahaya. Kerusakannya jauh lebih besar dari manfaatnya. Ada orang mengatakan dia manfaat juga menunjuki. Itu secara global, secara mujmal, secara tafsir dia jahil. Tidak bisa, bahkan merusak dakwah itu. Gimana mungkin orang yang tidak pernah belajar ilmu-ilmu Islam, mengajarkan Islam, ya, ada sebab kejahilan. Seperti siapa? Khawarij. Khawarij, mereka hafal Quran, tapi jahil terhadap Al-Quran.
Karena itu para penghafal Al-Quran harus paham Al-Quran. Khawarij hafal Al-Quran, membacakan ayat-ayat Al-Quran, keluar dari lisannya ayat-ayat Al-Quran, tapi dia tidak paham. Dan mereka memahami sesuai dengan pemahamannya yang sangat singkat. Karena itu Nabi SAW mengatakan, Hudasa'ul ahlam, Hudasa'ul asnan, Sufaha'ul ahlam. Muda-muda usianya. Dan sufaha, bentuk jamak dari safih, yang artinya orang-orang yang tidak mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Yang mudarat dikatakan maslahat, yang maslahat dikatakan mudarat. Mengapa? Karena akalnya lemah. Demikian dalam sabda Nabi SAW kepada mereka ini, kaum Khawarij. Sufaha'ul ahlam, sufaha, jahil. Munculnya bid'ah Khawarij ini disebabkan kejahilan. Demikian juga beberapa firqah lainnya muncul karena kejahilan. Sebagian kaum muslimin telah hilang dua perkara yang besar. Yang pertama, manhaj para sahabat. Kaum muslimin umumnya, selain Rafidah, mencintai para sahabat. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara para sahabat beragama Islam. Orang-orang yang Allah puji di dalam Al-Quran, yang para ulama katakan, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Kalau kaidah ini kita pegang baik-baik, maka akan menutup sekian banyak pintu-pintu bid'ah. Yang kedua, tidak ada peningkatan ilmiah. Harusnya ditingkatkan keilmuan itu. Nah, ini hilang. Dengan hilangnya, masuklah ajaran-ajaran yang menyesatkannya. Seperti pemuda-pemuda yang masih muda usianya, dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh Khawarij, lalu mereka melaksanakan bom bunuh diri, membinasakan dirinya, membinasakan orang lain dengan kejahilan. Dan karena tidak tahu manhaj para sahabat, berapa banyak orang-orang yang meminta-minta kepada orang yang telah mati. Ini kemudian beberapa catatan saya dari keempat dan seterusnya, penyimpangannya. Ini selanjutnya perhatikan beberapa penyimpangan di dalam beragama Islam akibat dari jauhnya sebagian kaum muslimin dari hidayah dan cahaya Al-Quran dan As-Sunnah bersama perjalanan salaful ummah. Ini beberapa contoh penyimpangan. Yang keempat, masih pada halaman 40. Mereka beragama dengan akal. Akal semata. Bukan dengan wahyu. Kita beragama harusnya dengan wahyu. Wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah. Ambil agama kita dari Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman dan bimbingan dan arahan dan cara beragama, metode
dari salaful ummah, kaum salaf yang mulia, radhiyallahu anhum jami'an. Islam tidak menghilangkan akal. Akal adalah pembantu bagi wahyu. Karena itu seorang muslim tidak boleh mendahulukan akalnya dari wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga akalnya sehat. Maka akal yang sehat pasti akan membenarkan wahyu. Tidak dapat tidak. Perhatikan di sini saya bawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Bal kullu ma ulima bil aqli as-sarih fala yujadu 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam illa ma yuwafiquhu wa yusaddiquhu." Bahkan segala sesuatu yang telah diketahui dengan akal yang sharih, yang memiliki ketegasan. Maknanya akal yang tidak dimasuki oleh syubhat, kerancuan. Yang dimaksud adalah ajaran-ajaran sesat. Dan ia berjalan sesuai dengan fitrah yang Allah memfitrahkan kepadanya. Maka tidak didapati dari Rasulullah SAW, melainkan akal itu menyetujuinya dan membenarkannya. Berarti kalau ada akal yang tidak menyetujui dan membenarkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, pasti akal orang itu tidak sehat. Dan akalnya tidak sharih, tegas. Menunjukkan akalnya dipenuhi oleh syubhat. Ya. Nah, ini cara beragama yang salah. Cara beragama yang benar dengan wahyu, bukan dengan ra'yu. Nah, ini kesalahan kaum mutakallimin. Yang menyatakan wajib mendahulukan akal dari wahyu. Karena akal mereka tidak sehat, akal mereka goncang. Diakui oleh mereka, sebagian dari mereka yang di kemudian hari rujuk dari mazhab mutakallimin ini. Di antara cara beragama yang salah, pakai perasaan. Sering kita dengar, ya apa salahnya kita buat begini? Kan nggak salah begitu. Jawabannya salah. Kok nggak salah? Apa salah? Jawabannya salah. Bukankah ini baik? Gitu. Kan ini baik? Jawabannya tidak baik. Kalau baik, pasti para sahabat melakukannya. Apakah kita mau mengatakan bahwa kita lebih pandai, lebih alim dari para sahabat? Sahabat lebih alim, lebih paham tentang Islam, dan mereka adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Karena itu tidak ada, kata Al-Hafidh Ibn Katsir, mewakili ulama ahlus sunnah